Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, kita akan lanjutkan halaqah pembacaan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya, kita masih berada di surat An-Naba ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja." Dan telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'sirat. Minal mu'sirat diriwayatkan dari Ibnu Katsir, yaitu ar-riyah, angin. Dari angin, terus dari riwayat beliau juga, riwayat lain, beliau mengatakan yaitu ashab, ya, awan mendung. Dan mungkin ini yang lebih cocok. Jadi kami telah menurunkan dari awan mendung, ya, ma'an sajjaja, air yang sajjaja, yang banyak, yang mutatabi'an, turun, ya, saling bertautan, ya, tetes-tetesan yang begitu cepatnya. Ini ya semacam informasi, ya, dari Allah untuk kita, meskipun hujan satu pemandangan yang sangat lumrah kita saksikan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin sebenarnya menyadarkan kita. Ingin kemudian kita tidak lalai bahwa air hujan yang turun dari langit ataupun dari mendung itu, ya, hanya Allah yang mampu untuk menurunkan air yang begitu banyak, air hujan tersebut. Karena tidak ada manusia secerdas apapun, sejenis apapun, ya, secanggih apapun alat yang dimiliki, tidak bisa menurunkan air yang begitu banyak, yang bertautan, ya, tetes demi tetes yang begitu cepatnya. Gak ada manusia yang mampu untuk melakukan itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya tentunya, ya, diharapkan seorang muslim untuk kemudian itu menambahkan keimanannya, kedekatannya, dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika air hujan itu turun, ya, melihatnya bukan hanya sekedar melihat dengan pandangan kedua mata, tapi juga dengan mata hati, mata keyakinan, ya, bahwa itu semuanya turun, atau air hujan itu turun, memang ada yang menurunkannya dan bukan manusia. Ya, tidak ada manusia yang mampu untuk menurunkan tetesan-tetesan air hujan tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami keluarkan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Ya, ayat setelahnya mirip, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang kemudian tumbuh rindang, ya, yang mungkin awalnya gersang, ya, sehingga menjadi pemandangan yang masya Allah, ya, hijau, begitu sejuknya, dengan berbagai macam mungkin bunga-bunga yang berwarna-warni, dengan bau yang mungkin harumnya yang juga beraneka macam. Ya, itu semua sekali lagi manusia tidak mampu melakukan itu. Ya, dari awalnya biji yang mungkin tertutup oleh istilahnya,
permukaan tanah, kemudian tertempa oleh air hujan, kemudian muncul tunas, ya, tumbuh, ya, kecil, proses semakin besar, kemudian muncul bunga, buah dengan berbagai macam warna, berbagai macam baunya. Itu semuanya adalah fenomena yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Ya, sekali lagi cerdas apapun dia, secanggih apapun dia, tidak mungkin. Dan tentu itu juga tidak mungkin berproses sendiri tanpa ada yang memproses itu semua. Maka ini Allah ingin sekali lagi menyadarkan kita. Ya, ingin kita tidak lalai bahwa semua itu ada zat yang memprosesnya, ada zat yang mengaturnya, ada zat yang Masya Allah bisa menciptakan itu semua. Maka sekali lagi ini menjadi satu pelajaran. Maka dalam ayat yang lain banyak sekali, ya, dalam penciptaan langit dan bumi. Itu sering Allah tutup la ayatil liqaumin yaqilun. La dzikra liulil albab. Ya, itu sebagai tanda bagi orang-orang yang punya akal. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang mau mencermati. Yang mau merenungi fenomena-fenomena alam yang mungkin kita anggap itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita melihatnya dengan pandangan hati, ya, pikiran yang jernih, maka insya Allah itu akan betul-betul memberikan ibrah, pelajaran, ya, yang kemudian satu pengakuan, ya, bahwa sungguh zat yang sempurna yang mampu melakukan itu semuanya. Karena sekali lagi tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan itu. Ya, mungkin kalau ada Pak petani menanam pohon padi misalkan, maka dia hanya bisa menancapkan saja, ya, padi tersebut. Tapi untuk proses bisa tumbuh besar, keluar biji-bijinya, dan kemudian bisa dipanen, itu bukan lagi peran Pak petani. Tapi ada zat yang maha sempurna, maha luas ilmunya, yang bisa memproses itu semua. Sekali lagi, bagi seorang mukmin ini sebuah pelajaran yang sangat berharga yang bisa harusnya menambahkan keimanan, ketakwaan, dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.